Dan ini keluar dari 7 lubang manusia. Dari punggung gitu. Nggak tahu. Kok bisa keluar dari keluarnya dari punggung? Oh, dari punggung. Biasanya kalau makhluk gaib itu biasanya keluar dari 7 lubang manusia. Ke kuping, hidung, mulut, pusar, dan beberapa. Pusar? Ya, pusar juga. Dan banyak lagi ya. Dan kamu sudah, tapi sebenarnya nggak boleh dibunuh. Waktu itu saya berpikirnya ini kiriman orang, mungkin di dalamnya itu ada semacam racun gitu. Makanya saya langsung bunuh aja. Kalau misalnya dibunuh, itu menambahkan karma buruk lagi gitu loh. Jadi sebenarnya setiap makhluk hidup, setiap hewan, setiap manusia berhak mendapatkan kebahagiaan apapun itu. Walaupun ini kelabang adalah medium yang digunakan oleh sang dukun untuk menyerang kamu. Tetapi pada dasarnya mereka itu sebenarnya nggak tahu kok kalau mereka digunakan untuk kejahatan seperti itu. Ya, saya sebenarnya pengen lihat kondisi kelabangnya. Jadi saya menggunakan ini bolak-balik dan saya ingin pegang apakah memang benar Wah, ini. serius? Ya, ini memang benar ini kelabang kiriman atau memang keluar dari God. Sebentar deh, tapi kan ini bukan kelabang yang waktu Ari bunuh kan, maksudnya? Bukan. Ini kelabang yang menyerupai. Jadi Kalau ini ketemu di mana? ini saya keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Iya. Aduh. Jadi 3 hari yang lalu juga pas saya mau sahur juga, itu tiba-tiba ada lalat hijau, tiba-tiba tuh di atas kepala saya. Awas. Ku tak kuat. Biasanya ada mantra-mantranya, Robi, kalau untuk seperti ini. Jadi apa namanya? Awas. Sorry, Aku jadi inget waktu kita di itu deh, Roy. di mana? Dewi Persik itu Nih ya, yang seperti ini. Kita tidak boleh membunuh sama sekali hewan apapun di muka bumi ini. Karena setiap makhluk itu berhak mendapatkan kebahagiaan. Ya. Oke, apa yang Roy deteksi itu? Di sini saya mendeteksi dia ini dipakai untuk sarana untuk membunuh kamu. Tetapi masalahnya sekarang di sini, kamu kan tidak kerja yang berhubungan dengan kompetitor atau apa dan segala macam ya. Ini memang kiriman kalau saya gitu. Ya, saya Semua juga hewan duanya aku udah ini paling gak kuat. Kiriman pokoknya, ini 100% adalah kiriman. Tapi saya bekali dengan sholat-sholat yang khusus dan kemudian meruqyah diri sendiri juga. Kemudian juga banyak melakukan perbuatan baik juga, melepaskan hewan-hewan melata, jangkrik, kemudian juga reptil yang lain gitu. Setiap makhluk ini sebenarnya ini hewan yang dikirimkan oleh sang dukun gitu sebenarnya. Tetapi mereka ini kan tidak bersalah kalau logika anak indigo gitu. Itu sih pemahaman Roy. Mungkin beberapa orang sulit menerima ya. Kan hewan mengganggu, mestinya dibunuh aja. Jangan dong. Mereka berhak mendapatkan kebahagiaan juga. Tapi kamu harus berhati-hati lagi, ya. Satu hal juga, saya pengen banget kamu tuh meruqyah diri sendiri atau diruqyah. Karena proses ruqyah dari proses awalnya dan akhirnya itu sebenarnya keyakinan pada Allah juga yang di atas. Karena itu akan menghasilkan satu efek yang baik sekali, hasil yang baik. Itu saja dari Roy Kiyoshi. Mbak Yati sebagai saksi hidup dari Ari, apa aja yang Mbak Yati saksikan emang? Selain dari, kelabang itu keluar dari punggung. Itu lagi apa? Lagi ngobrol waktu itu? Iya, lagi ngobrol waktu itu. Aduh. Oke, terus Dia apa ada lagi? pecicilan dia begini-begini, kenapa aku kira nggak taunya ada kelabang ini. Oke. Ya kok aku bingung juga keluar dari mana gitu, Oke. tiba-tiba ada. Ya. Berbicara soal musuh, emang Mas Ari ini tendensi punya musuh banyak, besar? Kalau untuk musuh kayaknya aku nggak tahu ya, cuman dia memang agak pemarah sih orangnya. Pemarah. Gitu. Kalau mungkin suaranya aja kayaknya agak keras ya sama siapa aja Orang Medan gitu. lah ya, gitu ya. Orang Karena Medan hatinya lembut gitu. kok. Terus? Mungkin orang salah menilai dia dari luar aja gitu aja sih. Nggak sampai yang marah-marah sampai bikin orang sakit hati atau itu sebenarnya nggak. Tapi nggak tahu kalau menurut orang lain ya. Kalau kayak saya kan udah biasa. Betul. Kejadian janggal lainnya apa saja selain kelabang yang Mbak Yati saksikan? Pernah waktu itu ada temen yang minta tolong. Waktu itu ada satu kehilangan motor ya. Gitu. Terus
karena temennya itu takut gitu, akhirnya saya dampingin aja. Nenek itu ngebantu, ada nenek yang ngebantu. Yang ini Ya, bentuk bantuan seperti apa yang dilakukan? jadi kayak semacam apa ya, Ari itu suka kayak manggil gitu kalau udah kepepet banget, tapi kalau nggak kepepet sih nggak. Jadi kayak itu temen minta bantuan, saking kepepetnya, akhirnya Ari manggil nenek gitu. Wow. Terus pada saat nenek masuk ke kamu, dia memberitahu di mana motornya ya? Iya. Tapi ada itu kayak dia minta dupa. Ya ada Syarat-syarat mainnya, ya. ada syarat-syarat. Tapi takut lah ya, Ada. dari Kadang syarat saya- yang kecil-kecil tiba-tiba minta syarat yang besar, ujung-ujungnya Iya. minta nyawa kan bahaya ya? Iya. Kadang saya juga lagi jalan nih, nemu kantil, nggak tahu entah kenapa saya petik, saya makan. Langsung Iya, itu spontan salah ya. Iya. satu. Kadang salah satu yang minta nenek juga. Berarti itu ambil. kemauan si nenek itu ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Kenapa? Permisi. Roy, Ya Allah. Aduh, kenapa lagi ini? ini belum dirukyah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tim ini untuk merukiah nggak? Tim penasehat. Astagfirullahaladzim. Halo, Ari. Ari. Saya Roy Kiyoshi. Oke. Aku minggir ya. Biasanya nggak kayak gini. Nenek, saya Roy Kiyoshi. Aku kalau ngomong nenek. Kalau kamu tidak suka sama saya tidak apa-apa. Dia biasanya Tapi saya tidak menyakiti kamu. dia biasanya dibakarin dupa sama. Oh gitu. Apa yang kamu butuhkan nih supaya Karena keluar emang dari udah badan dibolehin ke Ari? sini kan. Kamu pengen tetap di sini? Permisi. Bisa saya pegang tangan nenek? Permisi. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah dulu kasih namanya. Tadi neneknya ya, Kak Ram. Ali udah di sini belum? Udah. Hah? Jangan duduk dia kalau Oke, nggak apa-apa. dia nggak mau. Kalau aku bawa duduk dia makin Oh dia nggak mau duduk. makin Mau duduk. duduk, makin duduk di badan aku. Dari awal emang nenek nggak pengen diusir dari kamu. Iya. Makanya ketika Kak Robi coba sampaikan apa kata Pak Ustadz, dia semakin benci ya. Iya. Kepala kamu aman? Hah? Kepala aman? Aman. Ada yang sakit nggak badannya? Enggak, orang bukan saya jadi nggak berasa. Jadi kalau udah Nggak keluar sakit. baru nih kerasa lemes. Sini nggak sakit? Enggak. Nanti tadi saya sudah sampaikan itu Ri, ya itu amanah dari Pak Ustadz. Kamu nanti bisa itu juga sambil bacakan, ya sambil di depannya ada air bisa kamu minumkan, Iya. atau kamu usap, atau mungkin nanti di air yang satu baskom ya kamu mandikan nanti. Bisa ya. Kalau emang Ari pengen mengeluarkan sosok-sosok ini atau sosok jahat ini dari kamu, yang pasti sebelum dan sesudah meruqyah diri kamu harus punya ada keyakinan kalau Allah bisa membantu kamu. Iya. Iya. Itu dulu, Hmm. harus punya keyakinan dulu ya. Mela ada komentar nggak? Ya pokoknya buat Ari jangan lupa sembahyang, selalu ingat Allah ya. Ya. Itu aja sih. Tetap harus berbuat baik dan kalau tadi kan katanya di kosan ya kenanya ya. Nah itu bisa memang tempat kan memang suka gitu. Mungkin Arinya usil atau apa besok-besok lain kali jangan harus hati-hati lah. Kalau perlu tempat baru harus misi-misi jadi biar dia seneng gitu nggak yang ya itu sih. Kak Roy. Iya. Saya ngucapin ini aja salam buat neneknya kalau memang nggak mau diusir Iya. ya nggak apa-apa, mungkin bisa jagain, tapi kamu jalankan yang kayak kata Robi bilang. Diusir lah, jangan nggak apa-apa nggak diusir lah. Orang Itu banyak di belakang orang Roy banyak sekarang. nggak manfaatnya. Hah? Di belakang Kak Roy sekarang. Sekarang di belakang Kak Roy. Si Kayak marah banget gitu.
Marah sama Roy? Baik. Saya udah sering kok diomelin orang. Tadi kamu kakinya kayak kekunci gitu nggak sih? Iya, jadi kalau dia masuk tuh kakinya kayak kekunci, kayak jari-jarinya kayak nekuk. Kamu tahu nggak kenapa saya setuju? Karena tadi tim kami membacakan ayat-ayat Al-Quran yang efeknya mengunci kaki. Biar nggak frontal. Iya. Ada Pak Ustadznya di situ. Dan itu bukti kalau ayat Al-Quran memang sangat bisa bekerja sekali ya dalam Iya, pengusiran makhluk-makhluk yang tidak baik Iya. di tubuh kita. Dan buat Mbak Yati, tolong didampingi dan dibawa Ari lebih ke realita ya. Maksud saya ketika udah mulai ngomongin nenek-nenek atau apa, diajak obrolin yang lain. Ngomongin cewek, calon istri atau apa gitu ya. Kasihan dianya, tuh pucet banget. Iya langsung. Yang pasti ibadahnya ya ditingkatkan lagi. Oke, Ari makasih banyak ya. Makasih. Mbak Yati makasih. Assalamualaikum. Makasih, Ari. Maaf lahir batin. Ya. Silakan. Dibawa aja itu atau mau Roy apain itunya? Kelabang. Oh, enggak sih. Ini Kamu bawa dibawa lagi. aja. Nggak perlu Dan dimusnahkan. Sama ini. Tidak boleh Dilepas maksud saya. Dilepaskan. Enggak, lupa. Nanti kamu lepasin ya. Dilepas. Hari itu di luar kan ada kayak gorong-gorong di dekat Gitu. parkiran. Kan itu agak lembab. Biasanya kan rumah mereka di situ. Lepasin aja ya. Ya. Makasih Ari. Mbak Yati. Makasih. Ya. Oke, kita lanjutkan ke partisipan yang lain. Roy, Baik. silakan. Seorang partisipan yang menghadapi kehidupan orang tua yang berpisah namun tak bercerai. Dan juga keluarga hancur sejak orang tuanya satu sama lain berselingkuh. Saya memilih angka kelahiran nomor 4. Putri, angka kelahiran tanggal 4. Kebahagiaan remaja yang harus terenggut karena kemelut permasalahan orang tua. Perselingkuhan yang dilakukan ayah dan ibunya membuat luka batin yang mendalam di diri Putri. Perilaku apakah yang sebaiknya dilakukan Putri untuk membuat hidupnya bahagia? Partisipan yang lahir di tanggal 4 akan hadir di hadapan Roy Kiyoshi sesaat lagi. Tetap di Karma Baik. Pemirsa, ada Putri yang lahir tanggal 4 Februari dan tahun ini berarti menginjak usia 20 ya. 20 tahun, saya yakin mungkin kamu ngomongin soal permasalahan orang tua, betul kata Roy tadi? Tampaknya usia remaja kamu tidak dilalui dengan indahnya masa remaja. Sama berarti kayak aku ya. Ya sayang ya. Jangan nangis sayang. Ya, sabar ya. Kenapa berat banget kayaknya ya? Baru Cerita sayang biar lega. ya, nanti dicoba dilihat sama Okoroynya ya, seperti apa Putrinya. Silakan Roy, ada sosok gajah di sini apa ya? Iya, saya turut bersimpati atas apa yang kamu alami sekarang ya. Jadi saya menggambarkan sosok yang abstrak sekali, ada gajah, ada hati, ada tengkorak. Saya ngerasa ayah kamu tuh sering selingkuh ya. Tapi perselingkuhan itu tuh dipicu juga oleh sang ibu kamu juga sebenarnya. Gitu, jadi sangat complicated sekali. Jadi ayahnya selingkuh, juga ibunya saling balas. Padahal sebenarnya awal pemicu selingkuhnya juga ya ibunya juga gitu. Tapi saya berharap ayahnya selingkuhnya sekarang udah mengurangi lah ya. Saya boleh tahu nama ayah kamu siapa? Jaya. Jaya, Pak Jaya. Jadi saya ngerasa Pak Jaya ini berselingkuh, kemudian tapi makin lama makin sini harusnya sih berubah ke arah yang lebih baik ya. Tapi malah sekarang giliran ibu kamu yang selingkuh, dibales, saling balas-balasan gitu, mana ada habisnya. Gak kelar-kelar. Gak kelar-kelar jadinya. Memang dulu ayah saya sering berselingkuh, tapi makin kesini saya lihat ada perubahan.
dengan ayah saya. Dia sudah lebih, ya intinya membaik lah. Ya, lalu seperti apa? Iya, awalnya memang ayah saya kan memang kerjanya serabutan. Dan yang bekerja tetap itu ibu saya. Jadi semuanya yang membiayai itu ibu saya dari awal. Lalu ibu saya ya merasa sakit hati kenapa ayah saya berselingkuh itu. Tapi makin lama saya melihat ayah saya lebih baik dari sebelumnya, sudah berubah, sudah mau berubah. Ya. Dan ya intinya lebih baik dari sebelumnya. Tapi kenapa saat ayah saya sudah mengurangi itu, kenapa ibu saya yang seperti ini? Dan saya nggak pernah menduga kalau ibu saya bakal kayak gini. Karena yang saya tahu dia sayang banget sama saya dan adik saya. Dan selama ibu saya, ya saya taunya awalnya dari dia memutuskan untuk berhenti kerja sebagai karyawan. Dia memutuskan untuk membuka usaha sendiri, production house, dan bersama rekannya yang namanya M, inisialnya. Awalnya juga dia membuka kantor itu rumah di Bekasi. Di sana Bekasi, mama saya sering bolak-balik Bekasi Ciledug, rumah saya di Ciledug. Jadi ya untuk keluarga maklumin lah ya kalau misalkan kalau bolak-balik jauh capek, terus juga ongkos juga setiap hari. Jadi mama saya memutuskan untuk tinggal di sana. Setelah tinggal di sana berbulan-bulan, kadang ibu saya sebulan hanya berapa kali pulang ke rumah. Saya waktu itu juga penagih hutang datang ke rumah saya. Yang di rumah saya itu hanya saya, adik saya, dan bapak saya. Kami nggak tahu ngomong apa, kami nggak tahu mau ngomong apa, takut salah. Karena itu tanggung jawab ibu saya, karena dia yang membiarkan semuanya. Saya nggak tahu kenapa ibu saya bertahan di tempat itu, karena di tempat sana itu tidak menghasilkan sama sekali. Selama 6 bulan itu nggak ada hasil sama sekali. Dan ternyata ayah saya bilang kalau ibu saya berselingkuh. Saya nggak tahu kenapa ibu saya setega ini biarin saya. Bahkan waktu penagih hutang datang ke saya, ke rumah saya bertiga, ayah saya, adik saya, dan saya itu saking takutnya, saking takut salah ngomongnya, akhirnya kita bertiga kabur dari rumah. Adik saya dititipin sama bude saya, ayah saya ke rumah kakak saya di Depok. Saya nggak mungkin ikut karena saya juga bekerja. Lalu saya numpang di kosan teman saya. berapa jumlah utangnya mamamu, ibumu? Yang saya tahu itu sekitar 30-an, tapi mungkin lebih banyak dari itu, saya nggak tahu. Utangnya sama orang di kantor itu atau rentenir? Dealer. Oke. Sama. Kebutuhan utang buat apa katanya? Waktu itu mobil nggak kebayar. Cicilan mobil. Iya, mobil nggak kebayar, akhirnya mobil digadaikan, tapi ternyata nggak dibayar. Oke. Banyak nggak tahu, saya nggak ngerti masalah itu. Papa udah berangsur lebih baik sekarang sebagai seorang bapak. Iya, dan yang saya rasakan sekarang, saya kecewa sama ibu saya karena ayah saya udah mau baik. Ayah saya nggak pernah yang namanya, ya emang sih pernah ngebentak saya, tapi itu jarang banget. Tapi kenapa kalau ibu saya tuh lebih sering marah-marah sama saya, lebih sering ngebentak saya. Bahkan saya takut kalau mau ngomong sama
maksudnya cerita. Saya jadi introvert orangnya sama orang tua.